Ya, jadi perkawinan itu pada dasarnya harus terjadi atas persetujuan bersama. Itu diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 174, persetujuan bersama calon mempelai pria dan wanita. Kawin tangkap yang dimaksud ini sebenarnya sudah persetujuan orang tua kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, hanya perempuannya tidak mau. Akhirnya ditangkap perempuannya setelah dewasa, dibawa ke rumah adat dari keluarga laki-laki. Sampai di rumah adat keluarga laki-laki, mereka akan memtabuh gong, memukul gong, semacam pesta, bahwa mereka sudah berhasil menangkap perempuan tersebut. Dan keluarga laki-laki mengutus juru bicara untuk bertemu dengan keluarga wanita dengan membawa sesuatu, ternak, bahwa anak mereka jangan dicarikan, sudah ada di tangan keluarga laki-laki. Keluarga kalau menangkap seorang anak perempuan, keluarga laki-laki, itu artinya dia mampu berapapun yang diminta belis oleh keluarga perempuan, dia akan sanggup untuk membayar itu. Jadi tidak sembarang orang menangkap anak perempuan. Hanya pada tahun 2021-2020 itu orang salah gunakan budaya tersebut tanpa persetujuan orang tua menangkap anak-anak perempuan. Nah, itu yang tidak betul. Saya ikuti juga bahwa Pak Kapolres Sumba Barat sampai mengatakan bahwa adat yang betul itu tidak bisa kami proses, kan tidak ada yang merasa korban sehingga mereka tidak bisa proses. Begitu, saya kira itu. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang saya cinta dan saya bangga muliakan, pada hakikatnya
kita telah dunia ini tak lain untuk menjadi hamba yang baik. Peran perempuan sangat penting. Mengasuh anak perempuan kebiasaan tak dibebaskan dari kewajiban. Perempuan itu adalah contoh kecil namun arti mulia berarti Hadir yang kelima, perempuan merupakan ibu kandung dari peradaban masa lampau, kini dan masa depan. Hadirin yang berbahagia, apakah kita pikirkan bahwa hidup ini tidak didampingi oleh perempuan? Saya yakin itu terjadi, maka mungkin saja populasi kita tidak sebanyak saat ini. Perempuanlah yang melahirkan kita, yang menyusui kita, dan merawat kita sampai hari ini. Di Pulau Sumba sebagai korban kami tangkap. Atas dasar kesadaran kita semua dikumpulkan oleh Tuhan untuk bersatu membela untuk keadilan. Kemarin ketika video yang menunjukkan sejumlah pemuda menggendong paksa seorang perempuan di NTT muncul baru nama ini, berbagai kecaman langsung muncul dan memicu kritik dan berbagai kalangan. Namun ada yang mengatakan bahwa praktik ini merupakan tradisi sejak dahulu. Lalu apakah salah? Ketua Sinode Gereja Kristen Sumba, Alfred Samani, menyatakan aksi dalam video viral tersebut bukan tradisi kawin tangkap yang sebenarnya. Aksi ini menurutnya adalah pemaksaan berkedok tradisi. Dalam peristiwa ini, nuansa budaya dimanfaatkan untuk membenarkan suatu tindakan premanisme. Alfred mengatakan tradisi kawin tangkap di Sumba memiliki proses adat yang jelas, bukan asal membawa perempuan secara paksa. Menurut saya, hadirin yang terhormat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1900 Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 3 Ayat 3 menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum adat. Kawin tangkap dalam budaya Sumba, menurut pemangku adat, agama dan pemerintah menempatkan penghormatan atau penghargaan terhadap perempuan.
Namun dalam praktiknya, kawin culik atau kawin tangkap berpotensi menimbulkan kekerasan yang berlapis pada korban. Bentuk perkawinan tanpa peminangan dan menimbulkan dampak traumatis pada korban. Bentuk perkawinan sementara dalam konstruksi hukum, kawin culik atau kawin tangkap merupakan tindak pidana. Kalau korbannya usia anak, berarti masuk dalam praktik perkawinan usia anak. Sedangkan dari segi kesehatan, alat reproduksi anak tentu belum siap dan lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman, adat istiadat ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Pemaksaan perkawinan yang dialami perempuan Sumba sangatlah buruk, sangatlah buruk, baik itu kekerasan fisik secara seksual, psikologi, serta sosial, yang membuat perempuan suku Sumba merasa sakit dan trauma dalam waktu yang cukup lama. Menurut masyarakat suku Sumba, adat istiadat ini menetapkan perempuan Sumba sebagai kaum yang rendah dan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, dan adat kawin culik tangkap ini merupakan bukti bahwa perempuan Sumba tidaklah bebas untuk menjalani kehidupan sendiri atau menentukan pilihan atas masa depannya, seperti yang kita lihat dalam bukti ini. Perempuan suku Sumba dijadikan seperti barang atau objek negosiasi dan bukan sebagai subjek. Diskriminasi sebagai pembatasan, pelecehan atau penyelidikan dalam langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, dan aspek kehidupan lainnya. Menurut Undang-Undang Republik tahun nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah perangkat hak melekat pada manusia dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang yang berwajar melindungi harkat dan martabat manusia. Saudara-saudara semua, tradisi kawin tangkap merupakan suatu tradisi yang sangat merugikan kaum perempuan, yang mana perempuan tidak ada kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya atas dasar cinta atau keinginannya sendiri. Artinya bahwa perkawinan terjadi harus atas dasar saling mencintai antara laki-laki dan perempuan, seperti yang tertuang dalam pasal 10 ayatnya yang kedua Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terdiri atas dasar saling mencintai, bukan saling memaksakan. Secara kronologis, kawin culik adalah sebuah tindakan yang paksa seorang perempuan untuk dinikahkan secara adat, dan sebagian dari masyarakat Sumba menyatakan bahwa kawin tangkap atau culik memang adat dan memang budaya turun-temurun dari nenek moyang mereka. Namun, berdasarkan penuturan tokoh adat dan tokoh agama bahwa budaya
terkhususnya pada saat ini saya lebih menekankan kepada Kecamatan Lodi, Kabupaten Sumba Barat, yang dua istilah kawin tangkap dan kawin culik ini sangatlah berbeda jauh. Bahwa kawin tangkap yang artinya jompa dalam bahasa Lodi, yang kawin culik yang berarti dalam bahasa Lodi yang artinya kiruidimine. Bahwa dalam istilah ini sangatlah berbeda jauh kawin culik dan kawin tangkap. Istilah kawin tangkap itu terjadi karena sudah ada persetujuan atau janji ketemuan antara laki-laki dan perempuan yang mana mereka berpacaran di tempat yang tidak tepat, bahkan tempat yang sepi dan gelap yang hanya mereka berdua. Pada saat itu diketahui oleh si keluarga perempuan sehingga ditangkap atau diempa dalam bahasa Lodi. Sedangkan untuk kawin lari pria adalah sebuah tindakan yang tidak diketahui oleh si perempuan maupun si keluarga perempuan. Dua peristiwa ini merupakan bagian dari proses kawin tangkap, sebuah praktek turun-temurun yang telah dianggap lazim oleh masyarakat Sumba, terutama yang masih tinggal di daerah pedalaman. Masyarakat Sumba memang terkenal sebagai masyarakat yang kaya akan tradisi dan adat istiadatnya yang sangat kental. Kita merujuk pada buku Masyarakat Sumba dan Adat Aslinya yang ditulis oleh O.H. Kapita yang mengatakan bahwa dalam tradisi aslinya, saya garis besar dalam tradisi aslinya, kawin tangkap sebenarnya sudah direncanakan dan sudah disetujui terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Sayangnya, beberapa tahun terakhir ini kita sering mendengar prosesi tangkap ini disertai dengan yang pertama, paksaan, yang kedua, intimidasi, dan yang ketiga, kekerasan terhadap perempuan dengan mengatasnamakan adat atau tradisi. Pelaku merasa berhak menculik dan membawa paksa perempuan-perempuan Sumba dimanapun dan kapanpun ia mau. Padahal hal ini telah melenceng dari adat aslinya masyarakat Sumba. Melencengnya praktik kawin tangkap ini bisa kita lihat dari mulai hilangnya kesepakatan sebelum dilangsungkan prosesi tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bergesernya praktik kawin tangkap merupakan salah satu dari sekian banyaknya akibat dari konstruksi gender yang tidak setara. Inti utama dari budaya patriarki. Dalam praktik kawin tangkap yang melenceng ini, pelaku merasa mempunyai kebebasan untuk memaksa perempuan menikah dalam keadaan yang sesederhana. Ia laki-laki dan agresif merupakan sifat laki-laki yang bisa dimaklumi di dalam masyarakat. Tercatat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ada sekitar 7 kasus kawin tangkap dan belum termasuk kasus yang belum dilaporkan. Ironisnya, korban kawin tangkap ini tidak hanya menyasar kalangan perempuan dewasa, namun juga anak-anak. Bapak Ibu hadirin sekalian, praktik di luar nalar semacam ini harus diakhiri karena merendahkan harkat dan derajat perempuan, apalagi sasarannya banyak anak perempuan di bawah umur. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat, sebagai orang hukum yang cerdas hukum, kita perlu menyikapi situasi ini dengan baik dan benar. Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menyikapi situasi seperti ini, yakni yang pertama, kebijakan tidak boleh hanya berhenti di atas kertas dan deklarasi saja. Diperlukan penerapan dan pengawasan yang tegas terhadap praktik kawin tangkap ilegal tersebut. Dan yang kedua, tidak hanya penegakan aturan hukum oleh kepolisian, petinggi adat juga perlu mengintervensi dengan memberikan sanksi adat terhadap pelaku untuk menghindari penyalahgunaan tradisi kawin tangkap yang asli. Berikut akan saya bahas mengenai praktik kawin tangkap di daerah Sumba, khususnya yang berkembang pada masyarakat Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Ditinjau dari segi perspektif hukum yang berkembang di kalangan masyarakat Sumba, praktik budaya kawin tangkap atau
atau dalam istilah adat yang disebut dengan Pitirambang, merupakan tahap awal proses pemindahan perempuan Sumba, di mana pihak keluarga laki-laki atau suruhan pihak keluarga laki-laki menculik seorang perempuan untuk kemudian dibawa ke tempat mereka dengan menjalankan berbagai ritual hingga sampai pada jenjang perjodohan dan pernikahan. Salam, selamat siang. Saya di sini berdiri sebagai yang mendapatkan juara 1 dan juga mewakili teman-teman semua. Jadi kami semua hari ini ada 11 peserta yang memperoleh juara harapan 1, 2, dan 3 dan juara 1 dan 3. Jadi kami yang berdiri berjumlah 6 orang. Di sini saya secara pribadi mau menyampaikan sepatah dua kata yang berkenaan dengan lomba pidato hari ini. Lomba pidato mengenai pandangan mahasiswa Fakultas Hukum terhadap praktik budaya kawin tangkap merupakan salah satu bagian dari untuk kesetaraan gender yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Artawacana yang juga merupakan bagian dari kerjasama dengan Institut van Vollenhoven Belanda dan koordinasi dengan SLEI. Menurut saya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat berfaedah dan memotivasi untuk mahasiswa semua bagaimana mampu berbicara dan menyampaikan pendapat di depan umum dan juga menyampaikan segala apa yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan emansipasi wanita. Berbicara tentang praktik budaya kawin tangkap, itu merupakan praktik budaya kawin tangkap di Nusa Tenggara Timur, khususnya pada masyarakat daerah Sumba dan Sumba Barat Daya. Dimana kalau sedikit saya jelaskan singkat, bahwa praktik budaya kawin tangkap ini merupakan praktik atau tahap awal dari proses pemindahan perempuan Sumba, pihak keluarga laki-laki atau orang keluarga laki-laki menculik perempuan untuk kemudian dibawa ke tempat mereka dengan menjalankan berbagai ritual hingga sampai jenjang perjodohan dan pernikahan. Perempuan tidak dapat menjalani perjodohan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pandangan dari Fakultas Hukum bagaimana hak-hak wanita itu harus kembali dihidupkan dan kesetaraan gender serta emansipasi wanita jangan dibungkam. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu sudah hadir berbagai macam peraturan dan peraturan itu harus dimanifestasikan dan diwujud nyatakan baik oleh pemerintah maupun oleh para tokoh adat masyarakat setempat. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pandangan perspektif masyarakat yang selama ini sudah beranggapan bahwa budaya kawin tangkap sebagai budaya yang sah merupakan budaya yang merendahkan harkat dan martabat perempuan. Untuk teman-teman saya yang hari ini ikut berlomba, salam sukses, selamat berjuang. Yang belum berhasil, tidak boleh sampai di sini, kita terus berjuang bersama. Dan yang belum berpartisipasi, saya dan teman-teman yang hari ini ikut berpartisipasi mengharapkan partisipasi kita untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya demi terwujudnya Universitas Kristen Artawacana yang jaya. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Jian Claudia Vandame Vanggidae, saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 4. Saya sebagai pemenang juara 2 lomba pidato pada siang hari ini. Kesan dan pesan saya sangat bersyukur kepada Fakultas Hukum sudah memberikan kami banyak pengetahuan, banyak keberanian dalam mengikuti berbagai kegiatan.
terlebih kegiatan pada siang hari ini saya minta terima kasih banyak kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum, yakni Bapak Dr. Milkianus Ndomanu SHM. Saya juga mengucap terima kasih banyak kepada Bapak Cliven Ervelis Rafael SHM selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum yang sudah menyelenggarakan kegiatan pidato pada hari ini sehingga bisa memacu kami para mahasiswa dan mahasiswi di dalam keberanian kami untuk tampil di depan. Dan harapan saya ke depannya untuk teman-teman maupun adik-adik yang baru, harapan saya biarlah ke depan setiap kegiatan yang ada di Fakultas Hukum, saya mengajak adik-adik dan teman-teman untuk ikut berpartisipasi. Jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu dalam berpartisipasi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Christian Dupoliveto. Saya memperoleh juara 3 pada kegiatan Lomba Debat Fakultas Hukum Universitas Kristen Artawacana. Dari saya, singkat saja bahwa kita sebagai mahasiswa semester 2 yang baru, kita harus mempunyai keberanian. Karena berdiri di depan itu tidak segampang yang kita bicarakan di luar sana. Tetapi marilah kita mengikut kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang secara formal untuk membantu diri kita agar dapat berdiri di depan dengan percaya diri. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mesty Aidu, kelas C semester 2 angkatan 2021. Saya memperoleh juara perharapan 1 atas perlombaan pandangan mahasiswa tentang kawin tulik atau tangkap di Sumba. Dari saya singkat saja, kami baru semester 2, mungkin untuk berdiri di depan masih belum ini, tapi saya mengajak untuk teman-teman yang belum ikut berpartisipasi dalam lomba ini, ayo kalau pada tahun depan lagi kalau ada lomba semuanya boleh ikut untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Dan di sini perkenalkan, nama saya Dewi Lita Busuin, semester 6 Fakultas Hukum UKW. Pesan dan kesan saya sangat-sangat senang karena ada kegiatan lomba pidato seperti ini, karena di mana dengan lomba-lomba kecil di Fakultas Hukum seperti ini bisa melatih mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum untuk lebih pandai berbicara dan melatih diri untuk berbicara di depan. Dan harapan saya kepada teman-teman yang belum sempat mendaftarkan diri untuk ikuti kegiatan-kegiatan di fakultas, segera melaporkan diri untuk kita sama-sama berpartisipasi untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan di fakultas. Mungkin hanya ini, terima kasih. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Sandrine Dun, semester 4 kelas C reguler, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artawacana. Saya berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan seperti ini. Kita semua anak-anak melatih diri kita di sini masing-masing. Karena teman-teman, kita kalau tidak melatih diri sekarang, kapan lagi? Saya awalnya tidak yakin dengan lomba ini yang akan saya ikuti. Dari awal lomba ini linknya dibagikan, saya sama sekali tidak ingin mengikuti. Tapi dengan saya lihat dari lomba debat, hati saya tergerak untuk mengikuti. Karena saya merasa bahwa saya harus melatih diri saya mulai dari sekarang. Jangan sampai suatu saat saya menyesal. Karena ini sama seperti dengan profesi kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kita harus bersama-sama untuk berpartisipasi dalam apapun itu. Karena ini sebagai profesi kita, teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.